Podcast Kesehatan. Dokter Rahayu, lansia 50 plus, rutin makan ini. Bisa turunkan gula darah. Halo, salam sehat untuk Anda semua. Kembali lagi bersama saya Dokter Rahayu di podcast Sehat bersama Dokter Rahayu. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk Anda yang berusia 50 tahun ke atas. Rutin makan ini bisa turunkan gula darah. Kita tidak hanya bicara apa yang dimakan, tapi juga kenapa makanan tertentu bisa menurunkan gula darah, bagaimana tubuh lansia berubah, dan bagaimana kita menyesuaikan pola makan dengan aman. Dan supaya lebih hidup, saya sudah siapkan 5 kisah nyata berdasarkan pola pasien lansia yang sering saya temui. Podcast ini akan panjang, detail, dan sangat praktis. Jadi kalau Anda sedang masak, menyapu, atau sedang istirahat sore, tenang saja, saya temani. Kenapa lansia 50 plus lebih mudah mengalami gula tinggi? Durasi 3-4 menit. Saat seseorang memasuki usia 50 tahun, terjadi banyak perubahan fisiologis. 1. Penurunan sensitivitas insulin. Sel-sel kita tidak lagi sepeka dulu terhadap insulin. Akibatnya gula darah setelah makan lebih mudah naik dan turun lebih lambat. 2. Massa otot berkurang. Mulai umur 50, kita kehilangan 1-2% otot per tahun. Padahal otot adalah penyedot gula. Makin sedikit otot, makin mudah gula menumpuk di darah. 3. Penurunan aktivitas fisik. Banyak orang masuk usia 50 plus mulai mengurangi aktivitas karena lutut sakit, cepat lelah, atau sudah pensiun. Aktivitas berkurang sama dengan tubuh membakar gula lebih sedikit. 4. Perubahan pola tidur. Tidur kurang meningkatkan hormon stres seperti kortisol, yang membuat gula darah cenderung tinggi. 5. Penurunan kemampuan pencernaan. Usus lansia lebih lambat bekerja. Jika makan makanan tinggi gula atau tepung, lonjakannya jadi lebih besar. Karena perubahan inilah lansia sangat terbantu bila rutin mengonsumsi makanan berserat tinggi, karbo kompleks, protein cukup, dan rendah gula tambahan. Makanan apa saja yang membantu menurunkan gula darah? Durasi 5 menit. Diperpanjang. Saya jelaskan lebih detail dan lebih panjang. 1. Serat larut soluble fiber. Ini kunci utama. Serat larut membentuk gel di usus memperlambat penyerapan glukosa. Contoh sumber: oatmeal, gandum utuh, biji chia, biji rami, flaxseed, alpukat, sayur hijau, apel, pir, beri, kacang-kacangan, kacang merah, lentil, buncis. Semakin tinggi serat, semakin pelan gula masuk ke darah. Efeknya, gula lebih stabil 3-6 jam. 2. Karbohidrat kompleks slow carb. Karbo yang tidak cepat jadi gula. Contoh, beras merah, beras coklat, ubi jalar, jagung, kentang dengan kulit, roti gandum utuh. Karbo kompleks memiliki indeks glikemik lebih rendah. 3. Protein berkualitas. Protein membantu tubuh memperlambat respon gula. Contoh, telur, tahu, tempe, ikan salmon, sarden, kembung, ayam tanpa kulit. 4. Lemak sehat. Lemak sehat memperlambat pencernaan karbo. Contoh, minyak zaitun, ikan berlemak, alpukat, kacang-kacangan. 5. Sayuran non-tepung, non-starchy vegetables. Sayuran ini sangat rendah gula. Brokoli, bayam, sawi, selada, timun, buncis, kacang panjang, kol. 6. Makanan fermentasi. Membantu kesehatan usus, metabolisme gula lebih baik. Yogurt plain, tempe, kimchi. Rutinitas makan harian untuk lansia. Durasi 4 menit. Dipanjangkan. Saya buatkan versi lebih panjang, detail, dan step by step. Pagi pukul 7 sampai pukul 8. Untuk lansia, waktu makan pagi sangat menentukan gula sepanjang hari. Contoh pola sarapan: semangkuk oatmeal plus chia seeds plus potongan apel, 1 telur rebus omelet, teh tanpa gula atau air hangat. Mengapa penting? Karena sarapan tinggi serat memberikan fondasi gula darah stabil sampai siang. Menjelang siang, jam pukul 10 sampai pukul 11. Jika lapar, pilih snack, yogurt plain, kacang almond sedikit, buah beri. Ini mencegah makan siang berlebihan. Makan siang, jam pukul 12 sampai pukul 14. Piring ideal lansia, setengah piring sayuran,
seperempat piring protein, seperempat piring karbo kompleks. Perlu dicatat, jumlah nasi putih tidak boleh lebih dari 3/4 centong untuk lansia diabetes. Cara aman, setengah nasi putih plus setengah nasi merah. Sore, jam pukul 15 sampai pukul 17. Waktu paling sering gula naik karena ngemil manis. Pilihan snack, ubi rebus, buah potong sedikit, kacang, roti gandum isi telur. Malam, jam pukul 18 sampai pukul 19. Prinsip, makan ringan dan lebih banyak sayur. Jika makan malam terlalu berat, gula naik sepanjang tidur. Saya buatkan lebih panjang dan lebih dramatis. Seperti podcast naratif. Bapak Anton, 62 tahun. Durasi 5 menit dipanjangkan. Bapak Anton adalah pensiunan guru olahraga. Tubuhnya dulu sangat aktif, tapi setelah pensiun, ia lebih banyak duduk, nonton TV, dan ngemil. Gula puasa naik dari 105, 120, 130 dalam 2 tahun. Saat pertama kali kontrol, ia bilang, "Dok, saya sebenarnya nggak makan banyak, tapi kok gula tetap tinggi." Ternyata sarapan beliau, roti manis 2 buah, kopi sachet 2 sendok gula, sering ditambah pisang goreng. Begitu saya jelaskan mekanisme serat, beliau tercengang. Perubahan yang kami lakukan sangat sederhana. Ganti roti manis oatmeal, ganti kopi sachet kopi tanpa gula, ganti gorengan kacang rebus atau yogurt. Saya ingat sekali. Bulan kedua kontrol beliau datang dengan wajah berseri. "Dok, saya nggak ngangka. Baru 2 bulan, saya bisa jalan 20 menit tanpa ngos-ngosan." Ternyata bukan cuma gula yang turun, tapi juga berat badan. Gula puasa turun dari 130-110 mg/dl. Yang membuat saya bangga, beliau konsisten. Bukan diet super ketat, hanya ganti makanan. Ibu Sari, 57 tahun. Durasi 5 menit dipanjangkan. Ibu Sari suka ngemil sebelum tidur. Kue lapis, lemper, roti coklat, semua favoritnya. Masalahnya, tidurnya jam 11 malam tapi makannya jam 10. Ketika ia datang ke klinik, ia berkata, "Dok, saya sudah minum obat. Tapi kenapa gula malam saya selalu 200 ke atas?" Saya tanya kebiasaan makan malam. Ternyata makan malamnya berat. Nasi putih banyak, ayam goreng, sambal, kerupuk. Kemudian jam 9 sampai 10 ia ngemil lagi. Strategi perbaikan. Makan malam jam 18. Menu lebih ringan. Snack malam diganti buah atau yogurt. Minum air hangat atau teh chamomile. Bulan ketiga, ia berkata, "Dok, tidur saya lebih nyenyak. Saya nggak bangun tengah malam lagi." Gula malam yang tadinya 200 plus, turun menjadi 150-160. Untuk lansia, itu pencapaian besar. Pak Herman, 70 tahun. Durasi 4-5 menit dipanjangkan. Pak Herman tinggal sendiri. Ia tidak suka masak. Makanan favoritnya, nasi padang, gorengan, bakso, dan teh manis. Saat datang pertama kali, ia berkata, "Dok, saya sudah usia 70. Apa masih bisa turun gula?" Saya jawab pelan, "Selama Bapak mau mulai pelan-pelan, pasti bisa. Kami buat strategi super sederhana. Setiap makan di warung harus tambah 1 porsi sayur. Nasi dikurangi 30%. Minuman manis hanya 2x seminggu, bukan setiap hari. Di rumah disediakan nasi merah dan sayuran kukus untuk 3 hari." Awalnya berat bagi beliau, tapi setelah 1 bulan, ia merasa lebih ringan. Lonjakan gula setelah makan berkurang drastis. Bulan ketiga, ia bahkan mulai jalan pagi, yang membuat saya terharu. Ia berkata, "Dok, sekarang saya bisa angkat cucu saya lagi." Ibu Lestari, 55 tahun. Durasi 4 menit dipanjangkan. Ibu Lestari tipe emotional eater. Kalau stres, ia makan. Kalau senang pun ia makan. Ngemilnya luar biasa. Kerupuk 2 bungkus. Teh manis. Kue basah. Gula puasa 140-150 mg/dl. Setelah konsultasi panjang, kami mulai dari langkah terkecil. Hanya mengganti camilan sore. Tidak menyentuh sarapan atau makan siang dulu. Camilan ganti menjadi ubi rebus kecil, buah potong, tempe crispy panggang, dan ia diminta berjalan 20 menit setelah makan. Bulan kedua, gula puasa turun ke 126 mg/dl.
Bulan ketiga turun ke 118 mg del. Perubahan kecil, tapi konsisten. Pak Yusuf, 66 tahun. Durasi 4 menit dipanjangkan. Pak Yusuf punya diabetes plus ginjal stadium awal. Masalahnya, ia takut makan karena khawatir gula naik. Ia sering makan terlalu sedikit. Nasi 2 sendok, sayur sedikit, lauk hampir tidak pernah. Padahal lansia perlu kalori cukup. Kami lakukan pendekatan yang lebih hati-hati. Protein disesuaikan, lebih banyak ikan, tahu, tempe. Karbo kompleks diganti ubi atau nasi merah porsi kecil. Garam dikurangi, cemilan kacang atau buah rendah gula. Yang terjadi, ia justru lebih bertenaga, gulanya stabil, fungsi ginjal tidak memburuk. Pelajarannya, lansia harus makan cukup, jangan takut makan. Yang penting pilihan makanannya benar. Ringkasannya, lansia 50 plus mengalami perubahan hormon, otot, dan pencernaan. Karena itu pola makan harus menyesuaikan. Fokuslah pada serat tinggi, karbo kompleks, protein cukup, dan hindari gula tambahan. Perubahan kecil setiap hari jauh lebih penting daripada diet ketat. Jika punya kondisi khusus seperti ginjal atau jantung, diet harus disesuaikan dengan dokter. Terima kasih sudah mendengarkan podcast panjang ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Saya Dr. Rahayu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, dan makanlah dengan bijak.